Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas tema 7 kelas 2, subtema 4, pembelajaran 1. Silahkan disimak ya. Buka buku tema 7 kelas 2, subtema 4, pembelajaran 1, halaman 165. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Ayo mengamati. Ayo cari informasi tentang tempat wisata di daerahmu. Lanjut halaman 166. Ayo mengamati asal-usul kota Surabaya. Nah, untuk video dongeng fabel tentang asal-usul kota Surabaya sudah saya buatkan videonya. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Nanti kalian tinggal membukanya ya, biar kalian lebih paham lagi ya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Lanjut halaman 167. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura berkata kepada buaya, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi?" tanya buaya kepada Sura. Sura menjawab, "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan sebagai batas antara daratan dan air. Kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut." Buaya, "Baik, aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya lebih sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing." Lanjut halaman 168. Namun pada suatu hari ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. Buaya bertanya kepada Sura, "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" Sura menjawab, "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" Buaya, "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." Sura pun tidak terima. Dia bilang, "Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai." Buaya, "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura." Lanjut halaman 169. Sura, "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." Buaya, "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira." Sura, "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku.
Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekor itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nah, itu adalah cerita asal-usul kota Surabaya. Lanjut halaman 170. Ayo membaca teks dongeng asal-usul kota Surabaya di atas. Tadi udah kita baca ya. Bawahnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Nomor 1, mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Karena berebut wilayah kekuasaan. Kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan? Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian sama besar, wilayah laut bagian sura sedangkan wilayah darat bagian buaya. Nomor 3, mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Karena sura melanggar janji mencari makan di sungai. Nomor 4, kisah sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Lanjut halaman 171. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Yaitu saling menghargai, jujur, dan rukun. Hiu sura dan buaya sepakat membagi 2 wilayah. Bagian laut wilayah sura, darat wilayah buaya. Wilayah belum disepakati dan wilayah disepakati. Jadi pecahannya 1/2. Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan 1/2. Wilayah hiu sura adalah setengah bagian dilambangkan 1/2. Lanjut halaman 172. Ayo berlatih. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Yang paling atas ini yaitu 1/4, yang bawahnya 1/3. Yang bawahnya ini pecahan 1/2. Bawahnya pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Yang 1/2 ini kita tarik garis ke 2 buaya. Terus yang bawahnya 1/3 kita tarik ke 3 buaya. Terus bawahnya lagi 1/4 kita tarik ke buaya yang jumlahnya 4. Mudah dan bisa dipahami ya. Lanjut halaman 173. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Ayo berkreasi, buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahan: tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat, alas atau triplek, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu air. Langkah membuat: siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1-7. Nah, nomor 1 itu kita bentuk bulat dulu, terus dipipihkan, terus dibentuk. Nah, sesudahnya dikasih mata, terus dikasih kaki, 4 kakinya ya.
Setelah itu rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Cat sesuai keinginan dan keringkan. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat membuat karya dari bahan alam. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.